Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para santri yang berbahagia, malam ini kita akan membaca hadis nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyaghtasilahu sab'a marratin ulahun nabi turabi akhrajahu Muslim wa fi lafdhin lahu falyurikhu wa litirmidzi ukhrahunna aw ulahunna. Wa an Nabi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil khirati innaha laysat bi najasin innama hiya min at-tawafin 'alaikum akhrajahu al-Bukhari wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a Arabi fabala fi ta'ifati masjid fayajarahu an-nas فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من مال فأوريك عليه متفق عليه. Para santri yang dimuliakan Allah, sudah kita baca 3 hadis ya. Kebetulan malam ini kita memasuki tanggal 1 Muharram ya. Itu kita tulis 1 Muharram 1445 Hijriah. Jadi malam ini sudah perubahan tahun Hijriah ya, jadi tahun baru. Sekarang ini tahun baru Hijriah dan berubah sejak maghrib. Jadi perubahan tanggal di dalam Islam itu maghrib. Kalau tahun baru Masehi 1 Januari kan berubahnya tanggal maksudnya jam berapa? Jam 12 ya kan? Kalau Hijriah itu berubahnya maghrib. Jadi kalau maghrib sudah berubah tanggal dan hari. Jadi sekarang sudah hari apa berarti sekarang? Hari Rabu. Sekarang hari Rabu. Tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Ini. Ada yang hafal urutan nama-nama bulan Hijriah? Siapa yang hafal? Dari Muharram, Safar. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini kadang-kadang di kalangan anak-anak muda itu terlupakan. Yang ingat mau tahun baru Masehi, baru rame. Ini sekarang tahun baru Hijriah. Memang tidak harus dan tidak perlu diramaikan, tetapi seorang muslim harus mengerti tentang urutan bulan-bulan Hijriah. Mengapa? Karena seluruh ibadah kita berdasarkan bulan Hijriah. Contohnya bulan Muharram. Bulan Muharram itu ada disunahkan puasa Asyura.
yaitu tanggal berapa? Asyura, tanggal berapa Muharram? 10 Muharram. Dianjurkan juga puasa Tasu'a, tanggal berapa? 9. Ini 9 Muharram, 10 Muharram. Kemudian tidak ada lagi ya, Muharram ada, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Nah, Sya'ban dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Puasa apa? Senin Kamis, atau puasa Nabi Dawud ya, atau puasa Ayyamul Bid. Kemudian Ramadan. Nah, Ramadan diperintahkan untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai akhir, ya kan? Nah, ini Ramadan. Kemudian setelah Ramadan Syawal. Ketika Syawal dianjurkan apa? Ya, dianjurkan pertama sholat Idul Fitri, tanggal berapa? Tanggal Syawal. Kemudian dianjurkan berpuasa sunnah selama 6 hari, disebut apa? Hari apa? Maksudnya puasa Syawal. Jadi puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini. Kemudian setelah Syawal apa? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah tidak ada puasa khusus. Kalau mau puasa ya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa Nabi Dawud. Tidak ada puasa khusus. Dzulqa'dah. Nah, Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah ada puasa yang dianjurkan adalah apa? Betul, puasa Arafah. Tanggal berapa itu? Tanggal 9. Ini kan? Nah, ini puasa. Kemudian diperintahkan haji. Tanggal berapa? Haji 8 sampai tanggal 13. Di bulan Dzulhijjah dianjurkan sholat Idul Adha. Tanggal berapa? Tanggal 10. Dianjurkan Al-Udhiyah, berkurban. Tanggal berapa? Berkurban tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. Kan gitu, kurban. Ini ketentuan bulan-bulan Hijriah. Makanya kalian harus mengerti, harus hafal supaya tahu, agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ustaz mau tanya nih. Hijriah, ya. Rasulullah itu kapan berhijrah? Kapan Rasulullah itu berhijrah? Tahun berapa? Ya, siapa yang tahu kapan Rasulullah berhijrah? Berhijrah yaitu pada 1 Hijriah. Itu ya. Kemudian tahun Hijriah, tahun pertama Hijriah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Rasulullah berapa kali berhijrah? Berapa? 4 kali. Yang pertama ke Habasyah, betul. Yang kedua
Habasyah lagi. Yang ketiga Taif. Yang keempat Madinah. Jadi 4 kali. Habasyah, Taif, Madinah. Habasyah itu sekarang namanya apa? Ethiopia, ya. Ethiopia. Jadi Ethiopia. Ethiopia itu termasuk apa? Afrika, betul ya. Jadi ini harus tahu. Ini tentang hijrah. Kemudian, ya, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Ada sesuatu yang penting, sekurang-kurangnya ada 3. Apa? Ya, dakwah. Tapi ada satu yang dilakukan oleh Rasulullah. Binaul Masjidin Nabawi, membangun Masjid Nabawi. Yang kedua apa? Ketika baru datang hijrah pertama kali datang, apa yang dilakukan? Al-mu'akhah, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, kemudian antara kaum Aus dan apa? Khazraj. Jadi itu dipersaudarakan, akhirnya bersaudara. Seperti kalian sampai di sini asalnya tidak kenal, dipersaudarakan. Ya, ini seperti Muhajirin dan Ansor. Baik. Yang ketiga apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bukan. Apa? Setelah hijrah apa? Perjanjian, betul, tapi itu perjanjian dengan orang-orang kafir. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah adalah apa? Membuat pasar. Nah, membuat pasar agar perekonomian itu jalan, supaya perekonomiannya tidak seperti perekonomian orang-orang kafir yang riba, tapi bebas dari riba. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah ketika berhijrah bersama siapa? Kemudian Rasulullah ketika sampai di Madinah, berapa orang jumlahnya? Berapa? Rombongannya Rasulullah dan para sahabat ada berapa orang? 40 orang. Nah, Rasulullah sebelum sampai ke Madinah, ya, karena waktu itu hari Jumat, Rasulullah melaksanakan sholat Jumat yang pertama. Nah, di kota apa? Kuba, betul. Ya, di kota Kuba. Nah, ini tahu, remaja Muslim harus tahu tentang sejarah Islam, sejarah Siratun Nabawiyah. Kemudian ya, nah ini makanya
untuk kalian ini perlu paham ini. Masa ini mau sudah lupa, zaman sekarang ini sudah gadget ya, akhirnya lupa. Padahal gadget bisa nanti untuk belajar tentang sejarah Islam. Nah ini tertulis 1 Muharram 1445 Hijriah, tahun baru ini. Tapi memang tidak harus dirayakan karena tidak ada perintah untuk merayakan tahun baru, nggak ada. Cuma seorang muslim perlu selalu ingat, oh sudah Muharram ini, berarti siap-siap puasa sunnah Muharram. Insya Allah akan diwajibkan seluruh santri berpuasa sebelum Muharram. Nah nggak tahu hari apa yang dilihat. Hari apa berarti? Selasa, Rabu kan? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini nanti ada sedikit masalah karena puasa hari Jumat saja kan dilarang. Puasa hari Jumat saja dilarang. Maka perlu puasa 9-nya, yaitu puasa Tasu'a. Berarti nanti puasanya 2 hari, Kamis dan Jumat. Puasa bersama seluruh santri Kamis dan Jumat. Ya, baik. Itu pahalanya besar, keutamaannya besar. Seperti dalam hadis disebutkan apa? Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi Asyura faqala yukaffiru as-sanatal madiyah. Puasa Asyura itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, ini coba. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting tentang hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan kaki dan naik unta siang dan malam dari mana? Madinah, dari Mekah ke Madinah. Jaraknya berapa kilo? Siapa yang tahu jarak antara Mekah dan Madinah berapa kilometer? Jaraknya adalah 490 kilometer, hampir 500 kilo. 490 kilometer. Nah, ingat ya. Kemudian ketika Rasulullah mau berhijrah ke Madinah, Rasulullah kan dikejar oleh pasukan kafir Quraisy. Rasulullah bersembunyi di mana? Di gua. Di gua apa? Saur. Gua Sur. Bersama siapa? Nah, apa arti saur? Apa arti saur? Ya, yang mau tahu? Ya, artinya saur itu adalah sapi jantan. Saurun, pakai sa, saurun, sapi jantan. Kalau sapi betina, bakorotun,
surah Al-Baqarah. Sapi betina, sapi jantan taurun. Kalau bahasa Maduranya apa? Sapi betina artinya apa? Sape. Ya. Kalau yang jantan namanya banteng. Paham itu ya? Ya. Para santri yang berbahagia, intinya bahwa 1 Muharram itu kita mengingat sejarah Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya kita perlu mempelajari sejarah Rasulullah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, sehingga kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah. Ya, makanya kalian di sini baik santri lama ataupun santri baru agar bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam segala hal. Meniru Rasulullah dalam apa? Akidahnya, dalam hal ibadahnya, dalam hal muamalahnya, begitu pula dalam hal akhlaknya. Ya. Apakah bajunya perlu meniru Rasulullah atau pecinya niru Rasulullah? Itu mubah. Kalau mau mencontoh ya boleh. Tapi kan nggak tahu sorban Rasulullah seperti apa itu. Ya kan? Kan berbeda. Atau baju Rasulullah seperti apa? Nah, ya model pada zaman itu. Jadi zaman sekarang berbeda-beda. Yang penting satu, kalau baju itu menutup aurat, ya, tidak membentuk, terus tidak menyerupai pakaian orang kafir, nggak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi santri urusan pakaian bebas, intinya satu, jangan meniru pakaian orang kafir. Jadi untuk kalian yang penting adalah pakaian rapi, menutup aurat, dan tidak mencontoh pakaian orang kafir. Itu saja nasihat dari Ustadz, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti hadisnya bisa dilanjutkan beberapa hari yang akan datang, insya Allah, ya. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi